Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya. Kemarin Anda sudah saya beri tugas, ada 2 soal, dan saya tidak akan membahas ini lagi karena sudah saya berikan kisi-kisinya. Tetapi intinya bahwa nanti materi selanjutnya itu masih ada hubungan dengan materi eh, sebelum ini. Contohnya adalah ini materinya, tentang bagaimana kita menentukan awal langkah hisab, menentukan pertengahan langkah hisab, dan akhir langkah hisab. Kalau awal langkah hisab, di sini ada tinggi atmosfer, berarti tinggi atmosfer dikurangi HA ditambah HS. Sedangkan untuk langkah pertengahannya, berarti H atmosfer dikurangi dengan HS-nya, karena HA pada posisi ini adalah 0. Sedangkan langkah akhirnya itu adalah H atmosfer dikurangi HS, karena HS tingginya segini dikurangi HA. Seperti itu ya. Nanti kalau maunya langkah akhir, langkah tekannya, berarti ini langkah tekannya. Berarti H atmosfer juga, atmosfernya adalah yang ini dikurangi ini, kemudian dikurangi ini, dikurangi ini, sama aja ya baliknya ya. Oke, bisa kan? Semoga Anda materi ini tetap mengerti. Nanti akan saya lanjutkan, yaitu materi selanjutnya adalah kecepatan maksimum poros engkol atau N besar. Jadi secara eksperimen, jika tinggi hisap pompa, ya tinggi hisapnya HS ditambah HA yang tadi gambar mencapai 7,8 meter atau 2,5 meter absolut. Ini tinggi air maksudnya. Jadi fluidanya air sehingga dia 7,8 meter, 2,5 meter absolut. Absolutnya adalah yang tadi untuk langkah awalnya adalah H atmosfer dikurangi HS plus HA yang kabarnya di bawah tadi. Maka kontinuitas aliran akan berhenti dan menyebabkan kavitasi karena air yang menguap. Ingat ya di sini ya. Lah terus sehingga head kavitasi pada pipa isap ini adalah H kavitasi sama dengan H minus HS plus HA, atau sama dengan H minus HS head section minus HA-nya. Selanjutnya, agar tidak terjadi kavitasi pada awal langkah hisap, maka head akselerasinya atau HA-nya harus dibatasi. Yaitu gimana cara membatasinya? Yaitu begini rumusnya, HA adalah L per G dikalikan A per A kecil dikalikan omega per kuadrat kalikan R, di mana L ini adalah panjang pipa, panjang pipanya, G ini adalah gravitasi, A ini adalah luas silinder, kalau maunya ada torak, luas toraknya, sedangkan ini adalah luas pipanya yang ditempati torak. Ini adalah sudut engkol, dan R ini adalah jari-jari dari sudutnya itu, engkolnya tersebut. Oke, dengan cara membatasi nilai kecepatan sudutnya. Nah, ini dibatasi berarti kita harus mengetahui rumus dari kecepatan sudut, di mana kecepatan sudut rumusnya adalah 2pi n per 60. Berarti apa yang kita batasi di sini? Nggak mungkin duanya atau pi atau 60. Yang pasti kita batasi adalah n atau putaran, kecepatan putarannya. Nah, kecepatan maksimum poros engkolnya ini nggak harus kita batasi ya, karena nilai sudutnya ini dibatasi, maka berimbas juga pada nilai n-nya ini. Kalau n-nya ini semakin kecil, ini juga akan semakin kecil ya. Kalau ini semakin kecil, maka di sini HA-nya juga akan menghasilkan semakin kecil pula, karena ini panjangnya semuanya tetap, gravitasinya pasti tetap, luas toraknya juga tetap luas tepatnya torak cepat tetap,
jari-jarinya engkol tetap. Lah kalau umpamanya kecepatannya semakin tinggi, kecepatan putarnya, berarti Anda harus memperlambat putaran tersebut biar head akselerasinya akan mengecil. Seperti itu. Artinya di sini untuk menghindari gravitasi dapat melalui perhitungan kecepatan maksimum poros engkolnya melalui ini. Ya, Anda kurangi ini, maka Anda bisa mengurangi kavitasi yang terjadi. Apa itu kavitasi? Kavitasi itu berarti adanya udara di dalam air sehingga airnya tidak terhisap sempurna atau dibawa sempurna. Jadi angin aja yang dibawa itu. Kita. Kalau bahasa bahasa umumnya kalau orang itu bilangnya kavitasi itu masuk angin. Nah, selain ini kalau selain akselerasi, kavitasi juga bisa disebabkan oleh di pipa hisap itu ada suatu kebocoran yang pipa hisapnya mungkin lemnya tidak terlalu rapat sehingga dia menghisap angin lebih banyak daripada menghisap air, bisa seperti itu. Tapi kalau ini rapat posisi Anda memasangnya, maka bisa diatasi dengan begitu. Kalau kok nggak bisa nyedot aja, padahal ini ketinggiannya segitu hisapnya. Tapi akhirnya akselerasi atau kecepatan dari putar pompa tersebut yang Anda kurangi. Selanjutnya, secara eksperimen jika tinggi tekanan absolut, nah ini tinggi tekanan ya, berarti pipa hantarnya atau discharge-nya lebih kecil dari 2,5 meter, maka aliran akan berhenti dan terjadi kavitasi pada akhir langkah tekannya. Intinya untuk langkah hisap awal, ya langkah hisap awalnya ya, jadi ada langkah hisap awal, pertengahan dan akhir. Tingginya harus kurang dari 2,5 meter absolut atau 2,5 meter tinggi absolut. Sedangkan kalau namanya langkah tekan, berarti tingginya untuk pas akhir langkah tekan, berarti tingginya harus lebih dari 2,5 tinggi absolut. Sehingga head kavitasi pada pipa tekan, head kavitasinya adalah ini, H ditambah head discharge dikurangi HA. Karena kalau tadi Anda kalau umpamanya ini kan dia itu kalau isap itu head atmosfer atau head pressure-nya itu kurang dari head ini. Nah, tetapi kalau umpamanya langkah tekan, headnya itu lebih dari ketinggian tekannya, sehingga dia ditambah. Kalau tadi kurang, berarti head atmosfer dikurangi tadi, kalau umpamanya awal tadi, nah ini head atmosfer dikurangi, karena untuk langkah isap HS plus HA. Sedangkan kalau umpamanya langkah tekan, berarti H ditambah HD. Kalau langkah awalnya adalah HD tadi di mana kalau langkah awalnya kita lihat gambar itu tadi. Kalau langkah awalnya di sini berarti HD. Nah, ini kan lebih tinggi toh. HD ini untuk atmosfer berarti H atmosfer. Kan pressure-nya ini. Berarti H atmosfer ditambah HD ditambah HA. Untuk langkah pertengahannya, langkah tekan itu berarti H atmosfer ditambah dengan HD saja karena HA-nya posisinya 0. Sedangkan untuk langkah tekan awal langkah tekan akhirnya adalah H atmosfer ini ditambah dengan HD dikurangi HA. Oke ya, dari rumus itu berarti kan kita masih berhubungan dengan gambar ini tadi. Sehingga rumusnya menjadi ini. Oke ya, ini adalah langkah akhir dari langkah tekannya. Selanjutnya, berbagai macam pipa hantar yang digunakan pada pompa secara umum adalah bentuknya seperti ini. Nah, dalam gambar A ini, mungkin kita sebut ini A, nanti ada selanjutnya berarti ada gambar B. Pipa hantar mula-mula ke atas, dia ke sana, ke atas, kemudian dibengkokkan ke arah mendatar. Nah, delivery head atau tinggi hantaran pada titik B ini akan sama dengan 0. Nah, akan sama dengan 0 dan akan terjadi suatu
head akselerasi, atau kalau maunya head akselerasi, maunya bahasa kasarnya itu kalau maunya dia di sini, dia akan kayak gelembung dek nabrak ini. Nah, kalau boleh saya udah kelihatan nanti. Nah, ini momennya saya gambarkan, ini momennya arahnya panah, dia akan seperti ini. Dep, lah, baru dia mengalir. Nah, disinilah daerah yang kosong ini, terjadi ada udara. Nah, di sini ini ada udara. Nah, yang kosong ini. Sehingga dia menyebabkan kavitasi, atau boleh di gambar kasarnya, dia ketika vertikal begini biasanya kecepatannya akan lebih kecil, ya toh? Kecepatannya akan, karena dia naik, karena ada gravitasi yang menahan dia ke bawah terus. Kemudian ketika belok, lah kecepatannya, tahanannya tidak ada, maksudnya lebih ringan, sehingga dia lebih cepat sini, sehingga dia kan begini. Nah, karena kecepatannya dia lebih cepat, akhirnya lari begini. Oke, bisa dipahami ya terjadinya gravitasi untuk pipa yang berbelok seperti ini. Selanjutnya adalah pipa itu dibentuk seperti ini, makanya rata-rata sekarang, yaitu dalam gambar B, pipa hantar mula-mula diletakkan mendatar, dia diletakkan mendatar. Nah, kemudian dibekokkan ke arah vertikal. Dalam keadaan ini tidak ada kemungkinan akan terjadinya gravitasi pada titik B, karena pada titik ini hanya terjadi tinggi hantar. Bahasa kasarnya, logikanya gampangnya adalah dia lebih cepat ketika dia posisi horizontal, kemudian dia bergelembung ini karena dia lebih lambat ke atasnya, akhirnya kan ini menutup terus. Nah, dia menutup terus, akhirnya dia tidak ada kesempatan udara ini akan terbentuk ruang ini. Nah, itu gambaran kasarnya. Atau mungkin Anda bisa melogikakan dengan bahasa lain, itu boleh-boleh saja. Yang penting intinya adalah seperti itu. Oke, pengaruh gesekan terhadap diagram indikator. Apa aja ini? Jika air mengalir melalui suatu pipa dan terjadi gesekan dengan pipa, maka aliran air akan terhambat. Pastinya karena gesekan, maka alirannya akan terhambat dan terjadi kerugian pada head atau loss of head ketika ketinggiannya. Sedangkan pada pompa torak, kerugian head akibat gesekan terjadi ketika air mengalir melalui pipa hisap dan pipa hantar. Untuk pompa torak. Jika A besar ini adalah luas penampang silinder atau luas toraknya, D ini adalah diameter pipa, A ini adalah luasan penampang pipa yang ditempati oleh toraknya tersebut atau silindernya tersebut. Omega ini adalah kecepatan sudut poros engkol dalam radian per S atau per second. Kecepatannya dalam per second putarannya, bukan kecepatan, putarannya. Kalau kecepatan meter per second, kalau putaran adalah per second, radian per second, atau radian biasanya tidak ada tulis tapi cuma per second. R ini adalah jari-jari engkol, L ini adalah panjang dari pipa, sedangkan F ini adalah koefisien gesekan yang nanti berhubungan dengan faktor kerugian, sehingga kecepatan torak pada suatu saat ini adalah V torak sama dengan omega R sin omega kalikan T, atau boleh tulis juga omega R sin theta. Oke. Oh, ini terlambat sekali. Sedangkan V ini adalah kecepatan air di dalam pipa. Ini berarti naruhnya terlambat, akhirnya kebalik ya. Oke, selanjutnya adalah kecepatan air di dalam pipa, di mana V air sama dengan A besar. A besar tadi apa? A kecil itu apa? Omega R kali sin theta, di mana sin theta tadi adalah omega kali T. Nah, ini boleh gantinya. Sedangkan kerugian head akibat gesekan ini adalah HF sama dengan 4F
L kali V kuadrat per 2 kali G kali D. Ingat, F-nya tadi koefisien L-nya ini adalah panjang pipa, V ini adalah kecepatan air dalam pipa, G ini adalah gravitasi, dan D ini adalah diameter toraknya. Diameter torak apa diameter pipa tadi, kan gitu ya. Lihat diulang lagi teori sebelumnya ini. Oke? Bisa mengerti ya? Atau boleh juga HF ini adalah rumusnya seperti ini. Kalau Anda mengganti dari V-nya ini, Anda V-nya air ini, Anda ganti dengan persamaan ini, maka dia akan menjadi ini kuadrat yang sini, yang di dalam kurung. Sedangkan pengaruh gesekan terhadap diagram indikator dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, ini langkahnya hampir sama dengan apa yang tadi saya gambar tadi, yang saya terangkan tadi. Jadi awal langkahnya untuk θ sama dengan 0 derajat, di mana kecepatan air dalam pipa sama dengan 0, sehingga tidak ada kerugian akibat gesekan. Untuk langkah pertengahan, di mana sudutnya ini adalah 90 derajat, atau boleh dibilang sin 90 adalah sama dengan 1. Nah, maka kerugian akibat gesekan adalah rumusnya memakai yang ini. Nah, karena di sini kenapa rumusnya? Karena sin ini adalah diganti dengan 1, sehingga persamaan menjadi ini. Oke, untuk akhir langkahnya sudutnya adalah 180 derajat, maka di sini kecepatan air di dalam pipa sama dengan 0, sehingga tidak ada kerugian akibat gesekan. Karena dia kembali ke 0 lagi, 90 kembali ke 0 lagi. Oke, dari penjelasan atau penjabaran tersebut, maka dapat dipertimbangkan beberapa koreksi terhadap diagram indikator, yaitu yang pertama pada langkah hisab. Awal langkah hisab, pressure head atau tinggi tekan berada di bawah tekanan atmosfer, sehingga rumusnya tadi HS plus HA-nya, karena yang tadi gambarnya begini tadi, ini adalah HS plus HA di sini, yang tadi gini. Nah, karena HF akan sama dengan 0, karena tadi di titik sudut 0 tadi tidak ada kerugian, sedangkan di tengah dia memiliki kerugian, ya toh? Tetapi kalau waktu digambar di sini tadi, di mana HA-nya tadi adalah posisinya HA adalah 0, lah itu diganti dengan HF. Ya, kalau Anda melihat ke yang tadi, yang pertama kali kita bahas, di mana yang langkah pertengahan itu sama dengan H, nanti jawabannya adalah H minus HS, karena HA adalah pas di tengah-tengah, ya, HA-nya pas di tengah-tengah, sehingga HA-nya 0. Lah, karena HA-nya 0, tapi di teori tadi itu karena 90 derajat dia memiliki kerugian, sehingga dia ditambahkan tinggi kerugian geseknya. Dan kalau pada akhir dia tidak ada kerugian juga atau teorinya, sehingga di sini rumusnya sama, yaitu HS H minus HS min HA, karena HF akan sama dengan 0 karena tidak ada kerugian gesek. Sedangkan untuk pada langkah tekannya, ini langkah hisab tadi, pada langkah tekannya berarti nanti H ditambah toh, bukan H di minus. Kalau yang ini untuk hanya adalah H minus, kalau di sini adalah H ditambah. Nah, langkah awalnya lihat gambarnya nanti Anda tahu. Awal langkah tekan, pressure head berada di atas tekanan atmosfer. Nah, ini adalah awalnya, berarti H ditambah HD plus HA. Nah, awal langkah tekan, kerugiannya juga tidak ada karena sudutnya adalah 0. Sedangkan pertengahan dia sudutnya 90, maka dia ada kerugian. Nah, pas di tengah-tengah tadi HA-nya adalah apa? 0. Oke kan? Gambar yang saya awalkan tadi. Kemudian pada langkah akhir HF-nya juga 0, sehingga di sini adalah hasilnya nanti untuk tinggi pada langkah tekan akhir, tinggi akhirnya adalah H plus HD minus HA. Ini gambarnya. Nah, ini terlambat gambarnya, seharusnya gambarnya didulukan ya. Nah, waktu langkah tekan awal tadi berarti
tingginya adalah ini karena dia lebih tinggi HT atmosfernya toh. Ini HA ditambah HS ditambah HA, berarti rumusnya adalah HS plus HA untuk langkah awal. Untuk langkah pertengahan, berarti di sini kan tadi tinggal HS, HA-nya 0, ternyata HA-nya 0 ini diganti oleh HF faktor kerugian karena sudutnya 90. Nah, tetap jawabannya adalah H atmosfer dikurangi HS ditambah HF. Oke. Nah, sedangkan langkah hisap berarti di sini tuh langkah hisapnya HF-nya adalah 0, berarti H atmosfer dikurangi ini berapa, yaitu HS minus HA. Ini adalah HS karena tanda sini di minus HA, ini HA. Nah, oke, sisanya ini HS minus HA. Ini tadi sisanya. Oke. Untuk langkah langkah tekannya ya sama. Berarti ada di sini karena di sini adalah ini ada dari sini, berarti ini H atmosfernya saya gambar di sini. Ini adalah H atmosfer. Berarti harus ditambah langkah awalnya adalah di sini. Di mana ini adalah HD sampai sini. Sampai sini ada HD, ini HA. Nah, HA. Berarti langkah awalnya adalah H atmosfer ditambah HD ditambah HA. Oke? Nah, nanti pertengahan di sini sama H atmosfer ditambah HD karena HA-nya 0 diganti dengan HF karena faktor kerugian karena sudutnya 90. Oke? Rumusnya ini. Nah, selanjutnya pada langkah akhir sama H atmosfer ditambah ini sisanya karena ini berapa ini? Oh, ternyata HD dikurangi HA. Oke? Bisa dipahami ya di sini ya. Oke, kalau momennya Anda bingung silakan Anda pelajarin lagi. Nanti Anda akan mengerti apa yang saya ucapkan tadi. Oke, agar Anda tidak waduh pusing Pak teori ini, biar semangat, maka saya akan memberikan tugas untuk Anda yaitu mengerjakan soal ini. Lah bagaimana? Pertanyaannya apa aja? Sebetulnya kalau umpamanya saya tanpa memberikan kisi-kisi pun, kalau Anda mendengar di teori itu, saya kira Anda bisa menjawabnya. Yang penting di sini Anda tahu mempunyai diameter apa ini miliknya siapa, kemudian panjang langkah itu apa, kemudian di sini pipa hisap mempunyai diameter pipa hisap berarti apa? Panjangnya adalah ini, ya panjang pipa. Ya, berarti ada diameter pipanya. Kalau ini diameter torak. Nah, ini panjang panjang langkah berarti panjang engkol. Nah, panjang engkol hurufnya apa? Nah, kata kalau ini panjang pipa. Nah, beda panjang engkol sampai panjang pipa beda. Diameter pipa dengan diameter silinder juga berbeda. Pompa menghisap air pada level 4 meter berarti apa? Hisap, pompa menghisap berarti langkah tinggi hisap itu apa? Nah, hisap bahasa Inggrisnya apa? Tinggi itu tadi hurufnya apa? Dengan silinder pada 30 rpm berarti radius per menit tadi apa yang saya bilang? Radius per menit. Oke toh? Carilah tekanan torak pada langkah awal akhir. Nah, langkah hisap berarti langkah hisap ya semua rumusnya apa langkah hisap tadi seperti gambar. Rumus itulah yang Anda gunakan kalau Anda sudah bisa merubah ke sini. Berarti apa saja yang harus Anda cari di sini, ya toh? Tapi di sini saya akan bantu karena nanti ada faktor kerugian, berarti Anda bisa menggunakan harga F-nya adalah 0,01 dan head atmosfernya adalah 10,3 meter tinggi air. Oke? Saya kira itu Anda bisa menjawab. Kisi-kisinya kalau Anda mendengar dari gambar saya tadi, Anda pasti bisa menjawabnya. Akhir kata, terima kasih telah mendengar saya dan tetap semangat dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.